Oke, selamat sahabat semua. Dan pagi hari sahabat yang kalau di Oregon sini ada snow sedikit tadi malam ya. Tante Erli di Cilokin ada snow juga? Oh iya, udah putih-putih. Iya. Kita mendung-mendung. Mendung di California. Hujan tadi malam. Iya. Dingin lah ya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk hujan, untuk snow, Untuk panas, untuk semua. untuk panas juga ya. Tapi we are looking forward to the sun, to the summer. It's been a long winter, and praise the Lord for the long winter. Now we look forward for the summer. Jadi pagi ini kita akan continue study tentang health reform yang kita sedikit belajar minggu lalu. Ini saya share screen. Jadi pertama saya akan mau kasih prinsipal dulu. Prinsipal health reform, baru habis prinsipal hanya beberapa quotation. Habis itu baru kita ke praktikal ya, praktikal yang kita bisa lakukan setiap hari. Hah? Oke, Zoom. Sorry, tunggu. Ya. Ya, komputernya freeze ini. Oke. Apakah bisa lihat semua ini? Ini saya taruh di sini aja. Terus ini. Bisa lihat ya semua? Jadi saya ambil a couple quotation dari buku Spiritual Gift, volume 4, starting di page 148 ya. Ini sangat bagus saya kira. Beberapa quotation itu Nyonya White tulis tentang health reform. Oke, marilah kita ikuti. The body which God calls His temple. Jadi tubuh kita itu adalah temple ya. Temple itu Ka'bah Tuhan. Should be preserved as healthy condition as possible. Jadi harus di-preserve di-preserve di kondisi yang as healthy as a condition. Many acts as though they have a right to their own bodies as they please. Jadi banyak orang kira tubuhnya mereka itu tubuh mereka sendiri, jadi mereka bisa bikin apa yang mereka mau. Tapi kita tahu tidak kan di 1 Korintus 3 kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan ya. They do not realize the claims God has upon them. Jadi mereka tidak sadar Tuhan itu sudah tuntutan Tuhan ya. Soalnya ini tubuh kita punya Dia, tempel Dia, jadi Tuhan ada tuntutan untuk tubuh kita ya. They are required to glorify Him in their bodies and spirit. Ya. Jadi kita itu required sebagai anak Tuhan, kita punya tugas untuk glorify Dia dengan kita punya tubuh dengan spirit ya, which are His, milik Tuhan. While they give themselves up to the gratification of unhealthy appetites, bagaimana kita tidak glorify Tuhan, kita ikuti, kita punya keinginan untuk makanan yang tidak sehat ya. And thus they bring disease upon themselves. Jadi mereka sakit, waktu mereka sakit, mereka tidak bisa kasih Tuhan acceptable service ya. Jadi Tuhan itu milik tubuh kita. Dan waktu kalau kita sakit, kita nggak bisa service kepada Tuhan ya.
Sama seperti kalau kita kerja. Kalau kita kerja kan employer kita yang kasih kerja kita require kita datang untuk bekerja kan. Kalau kita sakit terus pasti kita akan dapat penalti di kerja ya. Sama seperti ini konsepnya ya. Jadi none should remain ignorant of God's claim. Kita nggak boleh ignorant ya, nggak boleh tidak mau tahu dalam hal whatever reason. All His promises are on conditions of obedience. Ya, jadi kalau kita mau mendapat promises, bahasa Indonesia apa promises? Janji Tuhan itu adalah kita harus kondisinya, kita harus obey. All should work for themselves. Ya, saya kira waktu kita baca work out your salvation with fear and trembling, inilah salah satu yang kita bisa work out. Ya, di Philippians berapa itu kan? Philippians 2:12, work out your salvations with fear and trembling. Saya pikir inilah salah satu yang kita bisa work out. Yeah. They should do that which God required them to do. Kita harus ikut apa yang Tuhan required, apa saya? Menuntut kita untuk bikin. And not leave God to do for them that which He has left for them to do. Ya, jadi sometimes kita health reforming kita harus bikin sendiri, bukan kita require itu untuk kita bikin. Jadi jangan kita tunggu-tunggu apa yang Tuhan require kita untuk bikin sendiri. It is a sacred duty which God has enjoined upon reasonable beings. Jadi ini tugas yang sangat mulia, sacred ya, kepada manusia yang ada otak, yang ada reason. Formed in His image, kita itu dibentuk di dalam image Tuhan. Apa sacred duty-nya itu? To keep that image in as perfect a state as possible. Ya. Jadi kita harus menjadi perfect, bukan di dalam hanya tidak berdosa, betul, tapi di dalam tubuh kita juga. Those who bring disease upon themselves. Kalau kita lihat fit man waktu Day of Atonement, ada fit man kan? Fit man yang ambil domba dan pergi ke padang belantara, namanya fit man. Jadi dia tuh bodinya bukan hanya betul spiritual and physical, and mentally harus fit semua ya. Soalnya Tuhan tuh create kita physically, mentally, dan spiritually, dan semua itu harus fit. Yeah. Those who bring disease upon themselves by self-gratification. Jadi disease itu basically, kalau kita sakit itu basically kalau kita sakit gara-gara kita serve ourselves, ya. Kita suka melayani diri sendiri, makanya kita sakit. Have not healthy bodies and minds. Jadi tubuh kita dengan mind kita itu sangat connected, ya. Kalau satu sakit, dua-dua sakit. Jadi kalau kita tubuhnya sakit, kita tidak bisa dapat firman Tuhan di pikiran kita untuk masuk dengan dan produce the righteousness of Christ, ya. They cannot weigh the evidence of truth, ya. Jadi kalau kita sakit, firman Tuhan datang, kita tidak bisa menimbang, ya, evidence, kebenaran, and comprehend the requirements of God. Dan kita tidak bisa mengerti requirement of God. Ya. Our Savior will not reach His arm low enough to raise such from their degraded state. Jadi betul kan di Yesaya 59 ayat 1-2, the Lord's hand is not shortened, right, for to save, kan? Betul, tangan Tuhan tidak pendek, tapi dibilang di sini kalau kita tidak take care of our tubuh, tangan Tuhan tidak akan turun sangat rendah. Soalnya kita we have to do our part, ya.
Tangan Tuhan tidak akan turun sangat rendah untuk mengangkat kita dari kita punya kondisi yang sudah buruk, ya. Kalau mereka terus-menerus in a course to sink themselves, mereka menuruni diri sendiri dari apa yang mereka bikin mereka sakit, yaitu self gratification, ya, kepuasan diri. Jadi sometimes kita pikir kan kita belajar banyak, kita sebagai compared to nominal Adventist, we study the Word of God a lot. Tapi kita pikir kenapa kita masih sakit, masih berdosa terus, ya? Kita udah study, kita udah minta Tuhan kasihlah kita kekuatan untuk stop sinning. Tapi jatuh lagi. Kenapa itu terjadi? Mungkin salah satu reason gara-gara kita tidak follow health reform. Makanya Tuhan tidak mau tolong kita, Tuhan tidak mau turunin tangan dia sangat rendah, soalnya kita tidak bikin kita punya part. Health reform tidak menyelamatkan, tapi ada health reform itu salah satu health reform dengan keselamatan sangat connected, ya, sama seperti tubuh sama tangan kanan. Ya kan kita tahu tangan kanan itu symbolize medical missionary, ya, apa health reform. Tubuh itu the body symbolize the gospel. Yang safe is gospel safe, tapi health gospel sama health reform itu sangat connected. Makanya mungkin salah satu reason kita masih berdosa terus gara-gara kita tidak memprakteki health reform. Ya kita sudah praktekin banyak, kita udah jadi vegan, tapi ada hal-hal yang kita masih tidak mengikuti, ya. Dan inilah kalau ada komen dan itu boleh ini Sahabat School Hour, ya. Ya Dino, jadi memang itu bukannya health reform, bukannya dosa, tetapi menuju ke dosa gitu kan, ya. Kalau Iya. kita tidak lakukan, Betul. karena akhirnya kita sakit. Iya. Sedangkan sakit kita karena dosa kan. Iya. Jadi ada quotation Alan White bilang health reform itu bukan Ten Commandments tapi sangat dekat, ya, Bisa buat kita berdosa, ya. Alan White bilang juga kalau kita sakit kita berdosa, ya. Jadi sangat closely connected lah, ya gitu, the laws of nature sama laws of the laws of God, the Ten Commandments sangat connected. Soalnya itu semua datang dari Tuhan. Ya, sama dengan kita punya body, sama kita punya mind, sangat connected. Mind itu untuk keep the laws of hukum-hukum, 10 hukum. Tapi kita punya body harus keep laws of nature. Kalau saat kita disobey satu, kalau kita disobey laws of nature, kita akan lebih likely untuk disobey law of the commandment, ya. Moral law, betul. Nature law and moral law. Jadi Tuhan kasih itu bukan untuk kita punya, it's for our good, ya, untuk kebaikan kita. Ini hanya prinsip-prinsip, ya. Habis ini kita akan ke yang praktikal. Ya seperti ini kan makanan orang Israel yang di Belantara itu kan Tuhan kasih makanan yang baik. Betul. Tapi mereka lah yang minta makan binatang kan, akhirnya Tuhan izinkan, tapi bukannya dari Tuhan. Betul. Tuhan izinkan, tapi apa yang terjadi kepada mereka yang makan burung mati semua. Mati. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang aja, oke, apa salahnya sih kita makan fish? Memang kok Jesus aja makan fish, tapi kita nggak sure kalau Jesus makan fish. Yeah. Tapi itu kan sebenarnya ya bukannya dosa, tetapi itu menuju dosa karena
fish itu bisa aja bikin kita sakit. Kenapa kita nggak menurut aja gitu? Kenapa harus ngebantah gitu? Karena mau mengikuti kita punya daging kan? Betul. Jadi kalau kita mengikuti daging, kita lebih cenderung untuk berdosa ya. Ya karena kalau udah dibilang oke, maka telur itu kenapa nggak boleh makan telur? Kenapa nggak boleh minum susu? Kok ini gitu? Betul, betul. Itu pertanyaan saya. Kenapa Tante Esther? Itu yang dibahas Eri itu saya yang tanya. Oh, Tapi si bukan Ali untuk sudah hanya Tante Esther, untuk kita semua ya. Kita semua, iya. Nah, Kita tapi si semua. Ali udah jelasin sama saya, itu bukan dosa, tapi itu mengarahnya bukan apa, karena kebanyakan sudah disuntik-suntik katanya hormon, katanya di peternakan itu dia udah lihat katanya, jadi daripada jadi penyakit ya, jadi ini ya kita makanya nggak usah makan aja. Oh, jadi jelas maksudnya untuk kesehatan. Iya, soalnya kalau kita sakit, firman Tuhan itu tidak akan. Firman Tuhan kan seperti apa? Pedang ya, pedang tajam kan. Kalau kita sakit, kita punya senses itu akan firman Tuhan kayak nggak bisa understand ya, nggak bisa understand firman Tuhan. Dan kalau kita tidak dapat firman Tuhan ya kita tidak bisa selamat. Ya. Kayak gini, nggak boleh makan between meal 5 jam. Tapi memang saya belum baca langsung sendiri, cuman dengar. Dan saya paling susah sekali mau ikut di dalam otak, tetapi nggak pernah make it gitu loh. Tiap masak nyicip, udah nyicip terus aja begitu. Saya bilang, aduh, kita ini saya akhirnya sakit. Tapi sakit, aduh Tuhan tolong ini. Berusaha lagi, gagal lagi, berusaha gagal lagi. Saya bilang ini, Orion aja bisa di-train. Ini saya nggak bisa di-train. Gimana? Jadi kita harus, ya, memang kita semua waktu dulu begitu ya. Tapi kita lihat saya sudah personally banyak kita yang sudah tidak makan lagi kan, bisa dilakukan. Mungkin setiap orang beda ya itu tapi harus progresif. Kita harus try, kita harus bikin effort, kita harus get down on our knees, kita harus say no, minum air, do anything that untuk janganlah kita, kalau ada makanan disimpan di mana, di lock. Jadi ya harus jangan ke dapur, baca firman Tuhan. Supaya kita pikirannya nggak ke situ terus ya. Jadi itulah kita punya part ya, our part. Kalau kita bikin itu pasti Tuhan akan menolong, pasti. Iya. Kita harus claim the promises of God ya. Iya, berarti jangan masak-masak ini, harus makan yang natural aja. Simple, betul. Iya, kalau itu bisa kan, kita nggak perlu cicip-cicip kan. Jadi sedia aja dressing sama salad. Sama bumbu pecel udah kan, makan gitu aja. Harus makan yang full. Mungkin makannya kurang, makannya sebelum 3 jam, sebelum 5 jam udah lapar lagi. Udah lapar lagi, iya. Ya. Jadi kita akan ke situ ntar ya. Sekarang masih di prinsip-prinsip dulu ya. Jadi semua required ya, that all are required to do what they can do to preserve healthy bodies. Jadi itu requirement, bukan ya required ya, bukan kalau, bukan bisa enggak, tapi required dibilang sini. Healthy bodies and sound mind. If they will gratify a gross appetite, kalau mereka mau gratify ya, melayani appetite yang tidak bagus, and by so blunt their sensibility and becloud their perceptive faculty so that they cannot appreciate the exalted character of God. Jadi kalau kita melayani appetite kita, melayani self, kita punya senses itu menjadi tumpul ya. Dan kita punya otak menjadi cloud, fog, di cloud.
supaya kita tidak bisa appreciate karakter Tuhan. Dan kita tidak delight in study of His Word. Tidak senang dengan membelajar firman Tuhan gara-gara kita melayani appetite tubuh kita. They may be assured that God will not accept their unworthy offering any sooner than that of Cain. Ya. Kalau kita melayani tubuh, Tuhan tidak akan menerima kita punya offering. Ya. Tubuh kita kan a living sacrifice. Dibilang di Roma 12 ayat 1. Present yourself a living sacrifice kepada Tuhan. Tuhan sudah mati untuk kita, Tuhan sudah create kita. Kita itu milik Tuhan. Jadi tapi kalau kita melayani tubuh, tubuh kita tidak bisa menjadi worthy offering, ya, seperti Cain and Abel. Siapa yang di-accept? Abel. Dan lihat kalau kita tidak bisa kalau kita melayani diri sendiri, kita akan menjadi seperti Cain dan kita akan membunuh kita punya brother, ya. God requires them to cleanse themselves from all filthiness of the flesh and spirit. Ya, ini satu requirement, kita harus membersihkan diri kita dari kotoran tubuh dan flesh dan daging, kotoran daging dan kotoran spirit, roh. Ya, perfecting holiness in the fear of the Lord. Inilah kita bisa menjadi holy kalau kita cleanse flesh and spirit. Ya. Nah ini, after a man has done all his power to ensure health. Jadi sesudah manusia sesudah kita melakukan semua dalam kekuatan kita untuk mendapat kesehatan, bagaimana kita bikin itu? Deny appetite, menolak kita punya appetite and gross passion, ya. Bagaimana kita bisa sehat, menolak kita punya appetite sama passion, that he may possess a healthy mind. Kalau kita menolak daging, kita akan menjadi healthy mind and a sanctified imagination. You know, sometimes kita, kok pikiran saya ke sini, kok pikiran saya ke situ, hal-hal yang buruk, mungkin gara-gara apa yang kita makan, or makannya nggak betul. Dan kalau kita deny appetite sama passion, kita akan dapat healthy mind. Kita punya imajinasi akan menjadi suci, sanctified, that he may render to God an offering in righteousness. Jadi tubuh kita, pikiran kita menjadi korban yang benar, righteous. Jadi sesudah kita bikin itu, jadi itulah part kita. Waktu kita bikin itu, then habis itu he is saved alone by the miracle of God's mercy, as was the ark upon the stormy billows. Ya. Jadi yang apa saya bilang tadi, kenapa kita sometimes udah belajar banyak, tapi masih jatuh? Mungkin kita belum praktekkan semua yang required untuk mendapat healthy mind. Dan kalau kita sudah bikin itu, baru Tuhan akan turunkan tangan Dia dan kita untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi kita harus do our part by having a healthy body, baru Tuhan akan do His part. Dia akan menyelamatkan kita, ya, save alone by the miracle of God's mercy, seperti ark, ya. Noah has done all that God required of him in making the ark secure. Then God performed that which man could not do. Jadi kita punya health reform itu tidak menyelamatkan, ya. Kalau kita baca ini, tidak menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Tapi kalau kita bikin kita punya part, Tuhan akan do His part. Ya. Kalau kita bikin kita punya part, kita punya tubuh sehat, kita punya mind sehat, waktu firman Tuhan datang, kita bisa understand, firman Tuhan yang menyelamatkan, kita bisa understand, dan kita bisa dengan mercy, dengan grace Tuhan,
ikuti dan be perfect. Ya. Noah has done all that require him in making the ark secure. Then God performed that which man could not do, apa yang kita tidak bisa bikin, and preserve the ark by His miraculous power. Ya, the ark di-compare di sini, Nyonya White compare ark dengan tubuh kita. Kalau kita bikin apa yang kita require to do untuk bikin tubuh kita sehat, seperti Noah bikin ark untuk bikin arknya bagus, Tuhan akan perform dia punya part. We do our part, God is gonna do His part. Ya. Mungkin makanya itu sometimes kita jatuh-jatuh terus, mungkin gara-gara kita belum do our part. Ya. Soalnya kalau kita do our part, ini udah promise, Tuhan akan do His part. Ya. Kenapa? Oke, tunggu ya. Ya, ini juga prinsipalnya 1 Korintus 15 ayat 45 ya. Howbeit that was not the first is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Jadi yang pertama natural, tubuh kita. Kalau kita ini prinsip yang saya bisa relate ke ayat ini ya. Kita pertama work on our tubuh, baru Tuhan akan save us, yaitu spiritual ya. Pertama natural, baru spiritual. Jadi kita bikin apa yang kita bisa dengan keep the health, be healthy, baru Tuhan akan save us spiritually, you know, with His word ya. Makanya saya sangat senang sekali kalau kita worship, kalau Sabbath School, kita mau bahas hal-hal yang lebih natural, ya, seperti health reform. Baru abis itu, kita worship divine service, baru kita kasih spiritual things. Ya. Jadi, soalnya kita itu harus balance, everything harus balance, ya. Makanya kita elect to do di Sabbath School kita study yang natural, more natural kayak seperti health reform. Baru divine service kita belajar things yang spiritual ya. Jadi kombinasi dua itu yang saya pikir yang sangat bagus supaya kita bisa we can do our part dan Tuhan bisa do His part. Ya, jadi tapi kita punya part ya nggak ada, tidak menyelamatkan ya. Kita punya part hanya prepare kita punya tubuh untuk menerima yang bisa menyelamatkan, yaitu firman Tuhan. Di sini ya. Health reform is as closely related to the third angel's message as the arm to the body ya. The arm cannot take the place of the body. Ya, jadi health reform seperti tangan kanan. The body itu seperti third angel's message, apa gospel. Ya. The proclamation of the third angel's message, proklamasi third angel message, the commandments of God and the testimony of Jesus is the burden of our work. Kita udah tahu ya, kita udah study first, second, those message. Itu haruslah burden, kita punya burden ya, burden untuk bekerja, untuk kasih third angel's message. Huh? Apa? Iya. Yeah, the message is to be proclaimed with a loud cry. Jadi waktu kita kasih message pada dunia, apakah self message itu salah satunya? Tidak bisa di separate ya. The body and the arm tidak bisa di separate. The presentation of health principle must be united with this message. Ya, waktu kita kasih third angel's message, ada quotation third angel's message sama health message different. Ada
tapi dibilang di sini they're closely related, kayak tubuh sama tangan ya. Biarpun mereka tidak sama, tapi mereka sangat tidak bisa dipisahkan. The presentation of health principle must be united with this message. Harus sama waktu di loud cry, but must not in any case be independent of it. Ya, tidak boleh di independent, harus sama or in any way take place of it. Nah, dan ini basically saya hanya mau summarize ini. Tuhan sudah ciptakan Adam dan Eve dengan perfect health, perfect garden, semuanya natural. Tapi apa yang Eve punya kesalahan, dia sangat intemperate ya. Di sini bisa baca yang saya highlight nih ya. She was intemperate in her desires. Makanya dia jatuh dan Adam jatuh ya. Jadi basically health reform itu basically untuk kontrol kita punya desire, kita punya flesh. Waktu kita kontrol itu, kita lebih healthy dan kita punya mind lebih healthy waktu firman Tuhan datang. Kita bisa menerima firman Tuhan dengan senang hati dan firman itu bisa work the righteousness of Christ in us. Ya. Jadi sama kayak misalnya saya ada mobilnya saya urus, saya take care of it, maintenance mobilnya, terus saya kasih ke teman saya, terus teman saya tidak take care, saya kasih pinjam, terus teman saya tidak take care of the mobil, saya sangat disappointed kan? Itu prinsipnya sama ya. Tuhan sudah kasih kita tubuh, dia sudah create dan dia sudah redeem, sudah beli dengan darah anaknya. Dan kita harus take care of our body, because our body is not ourselves. Ya, kalau kita pinjam sesuatu dari teman kita, kita selalu harus pasti kita akan lebih careful ya. Jangan bikin rusak, jangan bikin jatuh, sama seperti tubuh kita. Apakah kita tahu tubuh kita itu bukan milik kita, hanya Tuhan kasih? Jadi itulah prinsip-prinsip dulu yang tentang health reform yang saya mau bagikan sebelum kita pergi ke hal-hal yang kita bisa praktekkan ya, hal-hal yang kita bisa praktekkan. Jadi kita kasih prinsip dulu supaya kita bisa lebih praktek, bisa kita ada a reason. Kita bisa lihat bagaimana sangat important it is untuk kita praktekkan health reform, supaya waktu dikasih apa yang kita harus bikin, kita akan melakukan. Oke. Jadi apa yang kita harus makan, what to eat, ya. Di Genesis 1 ayat 29, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Ya. Inilah yang Tuhan kasih di Kejadian 1 ayat 29, apa yang harus kita makan, yaitu seed, herb bearing seed, dan fruit of a tree yielding seed. Ya. Jadi fruit yang ada bijinya ya. Iya. Sama herb itu sayur kan, kayak sayur yang ada bijinya juga. Kayak tomat gitu kan ada biji. Herb bearing seed. Ya, herb itu ya tumbuhan ya. Yang herb bearing seed, ya seednya itu di dalam buah kan biasanya, which is upon the face of the earth. Dan kita tahu sebelum dosa, makanan Adam hanya
buah-buah, tidak. Sesudah dosa baru Tuhan kasih apa? Vegetable. Ini Nyonya White bilang ya, saya bisa dapat quotation-nya tapi nggak ada di sini. Iya, itu di bawah ada. Ya, ada di sini. Ini Ellen White bilang ya. Di bawah. Ayolah kita baca yang Ellen White daripada saya punya interpretasi, yang mendingan straight kepada Ellen White punya interpretasi ya. Iya. In order to know what are the best food, we must study God's original plan for man. Apa makanan yang paling bagus? Kita harus lihat siapa yang Tuhan sudah create kita dan dia ada instruction manual apa yang kita harus makan untuk supaya tubuh kita lebih yang paling perfect for man's diet ya. Iya. He who created man and who understand his needs appointed Adam his food. Ini yang kita sudah baca ya. Behold, he said, dia yang sudah create dan understand apa yang kita perlu. Dia kasih instruction. Yang instruction-nya itu yang kita sudah baca, Genesis 1 ayat 29. Upon leaving Eden to gain his livelihood by tilling the earth under the curse of sin, man received permission to eat also herb. Ya, inilah herb itu adalah vegetable ya. Jadi sesudah Eden, sesudah jatuh, manusia boleh makan vegetable. Jadi pertama basically hanya fruit, seeds, it shall be for food, ya. Herb yielding seed, and every tree in which is fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for vegetable. Jadi fruit itu adalah apa? Yang ada seed. Ya, ini mungkin dari sini kita bisa mendapat apa yang fruit. Yang fruit itu adalah yang ada seed di dalamnya. Kalau banyak sekarang ada fruit yang nggak ada seednya. Kalau fruit yang nggak ada seed, kebanyakan itu udah dimodify sama manusia ya. Tapi masih ada sih. Cuman kecil-kecil banget gitu, kayak putih gitu. Betul. Kayak watermelon gitu kan, seedless, tapi masih ada dia seednya putih-putih kecil. Tapi yang original watermelon ada seed kan, tapi hanya di crossbreed sama manusia menjadi begitu ya, sama seperti grape, banana juga ya. Ya. Oke, itu apakah yang Nyonya lain yang bilang ya? Councils of Diet 310. Grains, fruits, nuts, and vegetable constitute the diet chosen for us by our Creator. Jadi ini sangat simple ya. Grains, nasi, wheat, oat, fruits, kita tahu fruit, nuts, almond, peanut, vegetable, itulah diet yang kita harus, yang sudah dipilih ya, sudah dipilih Tuhan. Ya. Waktu minggu lalu Kak Dewi tanya tentang raw diet bagaimana ya. Iya. Raw diet sangat bagus, tapi ya kalau bisakah kita makan grains raw? Enggak. Harus dimasak. Harus dimasak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, jadi bagus kita punya makanan lebih banyak lebih raw, tapi kalau yang saya baca di Nyonya White tidak ada dia bilang 100% raw ya. Soalnya ada kan kalau kita lihat YouTube banyak orang yang sekarang makan 100% raw. Yeah. Tapi Nyonya White bilang grains harus ada, malah itu yang pertama yang dia kasih ya. Itulah makanan yang kita harus makan, dan kalau grains harus dimasak ya. Tapi semuanya grains itu harus dimasak ya? Kebanyakan yang mungkin ada yang enggak semua. Nasi, wheat, oat, barley, millet, itu semua grains ya. Iya. Oatmeal kan nggak perlu dimasak juga bisa sih, kasih air aja. Kayak flaxseed juga kan nggak perlu dimasak. Iya, kasih air panas sudah. Iya, karena tempo hari kita pernah juga kayak jagung ya, kita kupas udah itu kita rendam air panas mendidih, udah enak dimakan. Iya. Nah, Ya bagus ya.
Lebih baik kalau fruits, nuts and vegetable kita bisa makan raw kan. Kalau grains kebanyakan harus di cook ya. Iya, kebanyakan ya at least di steam ya atau apa Ya, ya. di steam, jadi lebih gampang untuk di-digest. Iya, betul. Soalnya kalau nggak di-cook, nggak bisa di-digest, terus kalau nggak di-digest, ya kita nggak dapat nutrien yang di dalam itu ya. Iya. Ya, jadi memang betul lebih. Dan juga kalau kita lihat makanan malaikat itu apa? Mana kan? Mana itu? Nah, itu kan nggak, kalau dulu bangsa Israel kan bisa diiniin lagi kan ya sama mereka ya. Iya, jadi mana kalau kita baca itu kayak seed yang kecil ya. Kayak Kalau biji bangsa ketumbar Israel, katanya. mereka makannya mereka apa? Mereka tumbuk, terus mereka bake kan, terus menjadi roti ya. Dan itulah roti mana. Jadi saya kurang tahu ya kalau soalnya dibilang mana itu makanan malaikat, dan di surga malaikat ada di surga kan. Jadi Iya. Malaikat nggak masak mana. ya itu kita nggak tahu ya. Nggak pernah dibilang ya. Tapi dibilang mana itu makanan malaikat. Saya udah tahu itu dibilang sama Nyonya White sama Nyonya White ya. Iya, tapi malaikat kan nggak masak-masak. Ya, saya nggak bilang itu. Ya itu nggak dibilang, makanya saya nggak mau bilang begitu ya. Tapi malaikat makan mana. Dan kita tahu mana waktu dikasih orang Israel tumbuk menjadi terus di-bake menjadi roti. Jadi nggak tahu kalau malaikat di surga malaikat makan mana bagaimana, saya nggak tahu ya, nggak pernah saya baca. Nanti ke Kita akan find out waktu kita ke surga ya, itu nggak important ya untuk kita punya salvation. Apakah kita makan Amin. seperti roti kalau seperti kita bisa makan roti di surga, apakah kita hanya makan buah-buah yang raw? Ya, itu saya kurang nggak tahu ya. Jadi kita bisa, jadi nggak tahu ya kalau di heaven itu 100% raw, apa bisa makan roti mana, apa whatever ya. Oh, jadi Dino itu rupanya mana itu bukan roti yang sudah jadi, bukan, tapi biji-biji ya? Iya, kayak seperti kayak coriander seed itu kecil-kecil kan. Oh, jadi itu yang dimakan mereka? Itu yang dimakan bangsa Israel waktu keluar dari, jadi kayak hujan begitu, kayak hujan mana. Terus mereka kumpulin, mereka bisa tumbuk-tumbuk menjadi powder, menjadi kayak tepung ya, tepung. Harus pungut tuh mana kecil-kecil itu. Iya. Di pasir. Mau campur dengan batu mungkin lebih besar batu ya? Enggak, kayak kecil, kayak ketumbar. Iya, ketumbar kecil. Biji ketumbar ya. Kalau campur dengan batu bagaimana pilih? Lebih besar daripada pasir. Ya. Wah, milihnya gitu gimana? Taste-nya kayak honey ya, di Nyonya White bilang. Jadi manis. Itulah mana yang dikasih orang Israel. Saya kurang tahu apakah itu mana yang dimakan, yang namanya sama ya. Kan Nyonya White bilang angel's food. Dan apa yang angel makan, Nyonya White bilang dikasih orang Israel. Dino nggak punya picture-nya ya? Yang di Nyonya White mana itu seperti apa? Nggak ada ya? Nyonya White nggak ada picture, Nyonya White hanya bilang seperti coriander seed. Kecil-kecil. Oh, kemarin kita ada hujan hujan kayak begitu putih-putih, kecil-kecil kayak koriander di sini. Oke. Iya, jadi itu hanya food for thought ya, apa yang kita akan makan di surga, tapi ya itu tidak important untuk kita punya salvation, jadi mungkin that's why nggak di-reveal. Tapi yang di-reveal adalah ini ya, grains, nuts, fruit, vegetable, makanan yang kita harus makan. Berarti turutin aja apa yang udah dikasih tahu. Udah dibilang grain, fruit, nuts, vegetable, that's it. Nggak usah tawar-menawar ya. Ini foods prepared as simple and natural a manner as possible. Nah inilah yang mungkin kita udah makan ini, tapi yang kita bikin masak-masak pakai bumbu. Ya ini kita kurang simpelnya sama more natural. Ya natural kita bisa
interpret Iya, seperti natural. rock Dewi bilang. Itu grain itu apa sih? Itu tadi kayak nasi, Oh. beras, apa Ya, itu tadi? wheat, Wheat, Oh, oat, itu dibilang grains. oatmeal itu, oatmeal, ya betul. berries, ada apa berries, apa Wheat itu memang? berries, ya. Ya, wheat berry. Karena kita nggak biasa makan, jadi nggak pernah dengar yang apa. Wheat berry bisa dimasak Iya. di nasi. Sangat simple dan natural. Ini yang kita harus work on. As possible are the most helpful and nourishing. The most, ya. They impart, mereka memberi kekuatan dan endurance, panjang tahan lama ya. And a vigor of intellect, kita punya intelek akan segar, that are not afforded by a more complex and stimulating diet. Ya. Lebih kuat, lebih kasih kekuatan, lebih kasih endurance, lebih panjangnya lebih lama, dan lebih intelek, lebih segar daripada makan makanan yang lebih kompleks dan stimulating. Dan kita akan baca apa itu yang stimulating ya, yang tidak bagus. Another quotation di sini. Grains, fruit, vegetable, and nuts are to be found in all the food elements that we need, yang kita butuh, perlu ya. Wow, ya. Oh, Semua udah di situ. iya. Semua kalau kita sebenarnya nggak perlu makan vitamin, nggak perlu makan suplemen. Semua sudah yang kita perlu udah di situ semua. Udah di situ semua ya. Yeah. Nah, berarti itu kalsium udah di situ juga berarti ya. Betul. Akal kita harus makannya ya lengkap ya. Harus lengkap, iya iya. Beans di sini nggak ada beans ya? Iya entar ini nih, entar di bawah kita Oh, akan. di bawah, iya iya, oke. If we come to the Lord in simplicity of mind, ya Tuhan itu sangat simple. Kalau kita datang sangat simple, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. Ya. Oke, apalagi grains and beans. Apa nih counsel? Oh, do not mix vegetable and fruit. Oh, ini yang diajarin ya. Ya. Okay, if we plan, ini saya kurang tahu apa ya CCH. Pokoknya kalau type aja CCH ya. Do not mix. If we plan wisely, semua kita harus plan ya. That rencana ya. That which is most conducive to health can be secured in almost every land. Ya, jadi biarpun di Indonesia, apa di Amerika, di Afrika, di Europe, kita harus kalau kita plan semua yang ada itu bisa sangat sehat untuk kesehatan kita. The various preparation of rice, wheat, corn, and oats are sent abroad everywhere. Also, peas and lentils. Ya, jadi ya kalau rice bisa mungkin banyak dari Asia ya, apa dari sini juga ada. Jadi semua kita ada itulah. Bisa dapat makanan-makanan ini ya. Biarpun dari negara mana, tapi kita bisa dapat. So, itu semua udah di send everywhere. These with native or imported fruits and the variety of vegetable that grow in each locality give an opportunity to select a dietary that is complete without the use of flesh meat. Ya, dan di sini Nyonya bilang beans, peas, and lentils. Ya. Jadi kita udah tahu ini wheat basically ya. Rice, wheat, corn, ini grains ya, grains. Dan juga Nyonya di sini bilang beans, peas, beans ya basically ya. Itu supaya lebih komplit ya. Dan kita tahu kan beans sangat tinggi good replacement untuk protein ya. Daripada dapat dari flesh, dari meat, kita bisa mendapatkan di beans. Lebih bagus ya, sebenarnya. Iya, lebih komplit ya. Iya. Jadi
kita lihat ini ya, itulah makanan-makanan yang kita harus makan. Sangat simple. Sudah ditulis sama Nyonya White ya. Apa yang kita harus makan. Oke. Next, kita akan baca do not mix vegetable and fruits, dan juga tidak boleh makan yang sangat matang ya. Oh, kenapa? Ya, ntar kita baca ya Tante Esther. But while we would recommend simplicity in diet, let it be understood that we do not recommend a meager diet. Ya, jadi dietnya harus simple tapi jangan meager. Meager apa tuh ya? Hah? Oh, meager. Oh, meager itu sedikit apa tidak cukup ya. Harus komplit lah makanannya. Walaupun simple tapi harus komplit ya. Biar jangan hanya makan makan grains terus. Harus makan nuts, beans, fruits, vegetable. Harus komplit ya. Let there be a plentiful supply of fruits and vegetables that are in good condition. Jadi harus banyak buah dan vegetable apa? Sayur. Di kondisi yang bagus ya. Nah ini ya, overripe fruits or wilted vegetable ought not to be used. Oh ya? Maksudnya busuk atau apa itu? Yang terlalu masak. Seperti kayak pisang yang udah Oh ya. masak sekali. Ranum ya. Itu nggak bagus. Loh, kalau pisang yang udah itu kan bikin banana Muti. bread itu Iya, dari dibilang- pisang yang ripe. betul. Tapi dibilang Don't nggak over. boleh dipakai ya. Apakah kita overripe ya? Mungkin Itu busuk kali ya, yang busuk kali ya. ada orang-orang yang kalau udah ada coklat sedikit mereka udah nggak mau makan. Iya. Padahal yang matang enak loh, wangi. Soalnya akan bikin Manis. itu ya di ini yang saya dengar ya. Kalau saya lihat orang-orang yang kalau terlalu masak akan lebih bikin Banana bread. Itu kayak bikin menjadi alkohol apa? Oh. Akan jadi fermented Oh. stomach. Jadi kayak Oh, fermented. Iya. Jadi alkohol ya, Sama kalau saya dengar ya, kalau ada orang di prison, mereka bisa bikin alkohol, jadi mereka ambil vegetables sama fruit, terus mereka rot, mereka bikin busuk. Dari situ bisa menjadi alkohol. Sama konsepnya kalau kita makan vegetable apa fruit yang sudah terlalu ripe, akan menjadi ferment, menjadi alkohol di stomach kita. Tapi Dino ada yang fruit mesti sampai matang. Kalau nggak enak. Ini dibilang overripe ya, bukan ripe. Kalau ripe, oke. Tapi kalau overripe yang nggak boleh. Kalau udah mulai coklat. Oh, udah mau busuk ya. Colornya yellow. Jadi cepat dimakan. Lebih banyak coklatnya daripada yellow, saya kira itu udah overripe. Oh, oke. yang menghasilkan alkohol lah. Berarti jangan beli banyak-banyak. Iya, betul. Jangan beli banyak-banyak. Beli sedikit-sedikit apa yang perlu ya. Itulah konsep yang Tuhan selalu kasih kan. Secukupnya ya. Apa? For Kalau di country living nggak bisa. Iya, apalagi kalau ke kota sekali-sekali kan. Sekali beli banyak-banyak. Iya, harus beli yang apa yang sangat perlu ya, jangan over. Oke. Vegetable and fruit should not be eaten at the same meal. Itu gas ya. Sangat clear ya. At one meal, use bread and fruit. At the next meal, bread and vegetable. Oh. Sangat clear. Thus, we may have Pagi-pagi. all variety that we need to desire. And if we must have puddings and custard, let bread and these articles from the meal.
form. Oke, kayak breakfastnya bread and fruit ya. Iya. Lunchnya sandwich, bread and vegetable. Iya, pokoknya vegetable sama fruit harus pisah. Oke. Sekarang tomat itu termasuk di mana? Ya, itu yang kita struggle ya. Tomat ya adalah fruit. Timun juga mentimun. Kebanyakan Fruit atau vegetable? sometimes kita makan ya salad pakai tomat, Iya. vegetable pakai tomat, ya itu nggak bagus. Chili gimana? Chili kan ada cabai, ada bijinya. Makanya mentimun Bell juga. pepper. Timun, bell pepper. Bunga itu bunga beda kan. Buah jagung, buah mentimun, buah tomat, buah cabai. Bukan daun cabai. Bell pepper. Oke. Oke, di Concept Diet 309, nicely prepared vegetable and fruits in their season will be beneficial. Ya, Jadi nggak mahal. ya harus in their season lebih bagus ya. If Kalau they are of the best quality, not showing slight sign of decay, but are sound and unaffected by any disease or decay. Kita harus lihat nggak boleh decay ya, nggak boleh busuk. Decay basically kalau udah busuk, overripe. The best quality ya, kalau kita harus pilih yang quality yang bagus. More die by eating decayed fruit and decayed vegetable which ferment. Nah, ini dia ya. Kenapa kita tidak boleh makan itu? Jadi fermentasi di dalam poison. Di dalam perut, resulting in blood poisoning, then we have any idea of. Jadi banyak orang mati gara-gara makan fruit and vegetable yang busuk. Sudah overripe ya. Yang menjadi racun, menjadi alkohol, ferment. Jadi banyak yang mati daripada itu, tapi mereka nggak tahu. Apa yang punya family nggak tahu mereka matinya gara-gara itu. Kan ini Dino, umumnya kan kalau kita, ini ya untung kita nggak pesta-pesta lagi. Kalau kita pergi pesta kan disediain tuh fruit, vegetable, semua kan orang jadiin satu. Waktu makan diambil semua. Iya, betul. Kalau kita sudah tahu sekarang kan kita bisa singkirkan, bisa pilih-pilih. Tapi kalau di pesta harus kita prepare nggak kan tahu. dibilang kita harus prepare semua itu. Jadi kalau kita mau makan ya harus di-prepare. Kita harus plan ya, plan wisely. Ya dibilang di sini. Soalnya sangat important kita makan makanan yang paling terbagus supaya tubuh kita sehat, dan tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, mind kita sehat, bisa menerima firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Soalnya sangat connected, kita punya tubuh dan kita punya mind. Oke. Sekarang kita akan pergi. Food should not be eaten too cold or too hot. Ya. Terlalu dingin, terlalu panas. Jadi waktu saya baca-baca ini, saya lihat presentation, kita kira kita vegan, kita udah kayak top ya. Padahal masih banyak yang kita belum praktekkan ya. Masih banyak. Makanya kita mungkin kita jatuh-jatuh terus gara-gara kita belum praktekkan ini. Food should not be eaten very hot or very cold. If food is cold, the vital force of the stomach is drawn upon in order to warm it before digestion can place. Jadi kenapa nggak boleh food yang terlalu dingin? Soalnya kalau terlalu dingin, stomach-nya harus panasin dulu. Dan mungkin waktu begitu digestion-nya nggak bagus ya, soalnya energinya untuk bikin panas dan energi untuk digestion lebih kurang. Ya berarti jangan pakai es ya. Iya, makanya Joy sama saya sudah nggak mau makan ice cream lagi ya.
Ada ice cream maker, saya udah give it away Nomor es krim. gara-gara ini. Kayak orang minum kopi itu hot chocolate itu kan panas itu ya. Panas, itu nggak bagus. Kalau bulan-bulan 7, bulan 8 kan itu panas banget udara. Kenapa kalau nggak kita minum misalnya es krim nangka, apa nggak bisa lagi. Enak banget itu es krim nangka. Enak betul, sangat enak. Kita punya Jangan makan es krimnya lah, makan nangkanya aja. Aduh, es krim gue masih enaknya ada. di mulut, di tenggorok ya, di lidah enak, tapi nggak bagus untuk kita punya perut ya. Itu ya. Harus tinggalkan All lah ya. drinks are injurious for the same reason ya. Aduh. While the free use of hot drinks is debilitating, sama ya. Kayak soda, yang soda kan kebanyakan orang yang dingin. Iya, kita nggak minum Jus. itu dah. Dan juga coffee yang Tante Erli bilang ya, itu dua-dua nggak bagus. Tapi jangan bilang cabai nggak boleh dimakan ya. Kenapa Tante Esther? Iya, cabai juga nggak boleh. Nanti ada. Kalau es krim nggak diminum oke, tapi jangan bilang cabai nggak boleh dimakan. Tunggu tanggal mainnya Tante Esther. Sabar. Nanti ada. Ada. Ya. Cabai Ini terus. firman Tuhan ya, Tante Esther, bukan saya. Iya. Ya, soalnya Aduh. Tuhan tahu, Tuhan create kita punya body dan Dia tahu apa yang sangat terbaik untuk kita. Jadi apakah kita mau please kita punya self, apakah kita mau please the Lord ya? Jadi berarti kita makan yang hambar-hambar aja. Bukan hambar begitu. Enggak boleh kita pakai salt, boleh Spicy kan nggak boleh. Himalayan salt kan masih ada. kita boleh, kalau kita personally ya kita masih pakai salt, masih pakai onion powder, garlic powder, Honey. honey. Kalau itu masih kita pakai. Saya belum pernah baca, nggak boleh pakai itu ya. Dan saya kira kan, ya kayak kita kan harus lebih simple. Semuanya ada takarannya lah. Yang Lebih spices itu harus memang nggak boleh sih Nyonya bilangnya terus terang. Kita akan baca ntar ya. Pokoknya saya nggak mau terus, lebih baik kita baca supaya soalnya saya kan bukan, kita harus baca testimony, the testimony. Kalau kita nggak bisa spices seperti misalnya kayen itu nggak bisa sama sekali. Iya, nanti ya Kak Dewi kita akan ke situ. Oke. Nggak tahu kalau bisa hari ini apa. Sabar. Masih banyak rupanya. Ya, sini ya. Sini, condiment and Wow, spices. ada Kita akan ke situ. Kayen. Ini lebih baik saya baca dan kita bisa lihat sama-sama daripada saya bilang sekarang, ntar terus kita nggak baca ntar. Iya. Berarti harus diam dulu nih supaya cepat nyampe ke sana. Aduh, tuh baking mesti dibuang. In fact, the more liquid there is taken with meals, the more difficult for the food to digest. The liquid must be absorbed before digestion can begin. Ya, makanya kita nggak minum sama makan sama-sama. Soalnya kalau kita stomach nggak bisa digest kalau ada air di situ ya. Nggak boleh makan sup ya? Iya, kalau saya masih makan kayak Brennebone, tapi enggak. Maksudnya kering-kering makannya. Jadi kalau sup nggak boleh minum kuahnya. Iya, nggak boleh minum kuahnya. Oh, Tapi jadi kan kering. Nasi kan enak disiram pakai kuah sup. Iya, kalau nasi soto kan enak banget tuh. Tuh, Iya. disiram pakai kuahnya enak banget. Soto. Ini hanya prinsip ya. Aduh, Kalau banyak makan jangan banyak liquid. Iya, ini emang betul enak. Saya tahu enak. Nomor soto. Itu bagus untuk tubuh kita, tidak bagus. Aduh. Sotonya Nomor boleh. soto. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini bukan Makanya saya makan yang hambar-hambar aja. lihat ya. Ini ini Ministry of Healing ya. 305 ya. Ya, jadi kalau saya personally ya kalau makan sup, Brennebone, soto, ya saya kasih airnya, tapi saya nggak begitu. Saya hanya makan
Ya basah-basah di nasi ya, lah ya. basah-basah begitu, tapi saya nggak minum airnya ya, saya nggak minum airnya. I know itu sangat enak, betul, saya tahu. Tapi nggak bagus untuk kita punya digestion. Ya, oke. Do not eat largely of salt. Jangan makan yang garam-garam. Avoid pickles and spiced food. Oh, pickles, no pickles. Ya, ini sangat clear ya. Eat an abundance of fruit, makan banyak buah-buah. And the irritation that caused so much drink at mealtime will largely disappear. Apa itu maksudnya? Tidak makan spicy food. Kalau kita makan banyak buah, kita nggak akan mau minum banyak waktu kita makan, ya. Karena ada airnya. Dan juga kita nggak makan banyak salt sama spices. Kalau kita makan salt and spices, malah kita mau minum, kan? Iya. Makanya kalau kita avoid itu, kita akan lebih gampang untuk tidak minum banyak waktu makan. Pickle and spicy food. Tapi Din, kalau makan rujak gimana ya? Kan enak ada cabenya sedikit. Ada itu bumbu lotek itu, bumbu pecel jangan makan lagi biar asam enak. Jawa. Enak sedikit sekali. aja sedikit, boleh. Cabai satu aja. Rujak boleh, tapi dikeluarin cabai-cabainya. Cabenya Memang akan nggak terlalu enak seperti sebelum pakai cabai, tapi masih enak. Satu biji. cabenya 20 tuh, 30. Iya, aku udah bikin 10, Cidong tambah lagi kan? Ya udah. Kemarin 30 bikin lagi gua. Inilah yang Tuhan kasih ya. Memang betul. Apakah kita mau deny kita punya flesh? Mungkin kita jatuh-jatuh terus, mungkin gara-gara kita di makanan ya. Nggak bisa, especially orang Indonesia ya. Saya tahu paling suka makan makanan yang spicy. Bumbu-bumbu ya, yang kayak bumbu rempah. Bumbu dan spicy pedas ya. Iya betul. Dino prinsipnya don't over aja, kalau makan sedikit nggak masalah itu. Jadi kalau dosa sedikit nggak masalah juga kan? Soalnya nggak sakit perut kalau cuma sedikit. Iya, prinsip ini ya, prinsip Tante Esther. Ya, jadi Lu kalau itu namanya ketelen coba lihat ya, waktu dia hanya makan buah, apakah Tuhan bilang, oh nggak apa-apa kok hanya satu? Tapi itu buah larangan. Sama. Ini udah dilarang sama Ellen White. Apakah nggak dilarang? yang penting gini lah, kita ikutin aja apa yang dibilangin. Ya. Nanti Dino Saya guarantee kalau kita ikut semua akan lebih gampang kita avoid kita resist temptation. Akan lebih gampang. Karena mau masuk surga kita. Soalnya kita sudah praktekkan, kita resist kita punya diri dari makanan. Iya. Temptation datang, kita akan lebih gampang kita resist temptation. Iya. Tidak jatuh. Iya. Kita praktekkan setiap hari. Ya. Nggak makan spicy, nggak makan dingin. Ya, makanya kita masih jatuh terus, soalnya kita masih makan makanan yang kita tidak bisa makan. Oke. Kita mesti belajar nih. Ya, terusin lanjutin, nanti nggak keburu tuh. Apa tadi dibilang kan self gratification, memuaskan diri. Apakah kita bisa menolak untuk memuaskan diri? Ya, kalau kita bisa menolak itu lebih gampang kita untuk menolak dosa. Oke, kita udah tahu ini ya. Oh, it be much better to eat 2 or 3 different kind of food at a meal. Ya, lebih baik meal hanya 2 atau 3 beda makan different kinds of food ya. Tidak boleh terlalu banyak variety. There are some who goes to extreme. They must eat just an amount and just such a quality and confine themselves to 2 or 3 things. They only allow a few things to be placed before them and of their family to eat.
Tapi jangan, ini dibilang ada orang yang ekstrim ya, hanya makan boleh hanya 2 atau 3. Eating small amount of food and that of the best quality, they do not take into the stomach that which will suitably nourish the system ya. Kalau kita makannya hanya sedikit, kita punya tubuh tidak akan di-nourish ya, tidak akan dapat gizi, dan mungkin makanya kita harus makan kenyang, tapi jangan overeat. Ya, harus temperate in all things ya. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Poor food cannot be converted into blood. Ya. Jadi kita makan kan untuk replenish. Kita punya sel-sel banyak yang mati harus diganti. Ya, jadi kita makan yang bagus supaya bisa menjadi darah yang bagus untuk mengganti, replenish the cells. An impoverished diet will impoverish the food. Yeah. Will impoverish the blood. Okay. Ini ya, so many varieties are introduced to the stomach. The fermentation is the result. Kalau kita makan terlalu banyak, menjadi fermentasi di dalam. Busuk ya. Busuk, menjadi alkohol. This condition brings on acute disease ya, and death frequently follow. Ya, kita udah baca tadi itu ya. Kalau fermentasi menjadi mati, kita gampang untuk mati. Iya, sometimes kita udah vegan, kita bilang oh kita vegan. Terus ada 10 macam makanan setiap potluck kan. Terus semua dimakan. Habis itu overeat, makanya habis itu sakit kepala, apa sakit perut. Ya kah? Nggak bisa kontrol. Apakah itu? Iya, itu saya itu. Semua sudah, personally kita semua sudah experience ya. Terus ngantuk, firman Tuhan, terus ketiduran, nggak masuk. Iya. Pengalaman sih saya. Iya, overeating ya. Eating too many kinds of food at one meal frequently causes dyspepsia. Apa itu dyspepsia? Sakit perut. Oh. Itu kayak si Jo itu. Iya. Itu kenapa ada gas? Gara-gara ferment, kan? Busuk apa? Alkohol. Gas dan alkohol juga ya. Si Jos kan sekarang sudah makin sehat. Tapi saya perhatiin setiap kalau dia makan over kebanyakan, terus bunyi dia langsung perutnya. Tapi kalau dikasih tahu dia nggak mau, ya udah terserahlah. Betul, jadi kita ada proof ya, Ellen White udah sangat betul dia di writing. Kita semua I'm sure udah experience, kita overeat, terlalu banyak makan, terus apa? Sama kan sama kayak serious injury is done to delicate the digestive organ. Jadi itu injure, merusak kita punya digestive organ. Kalau makan terlalu banyak. In vain the stomach protests ya kalau kita makan terlalu banyak and appeals to the brain to reason from cause and effect. Ya. Stomach protest yang menjadi korbannya brainnya. The excessive amount of food eaten, the improper combination, does its injurious work. Ya. Terlalu banyak makan dan kombinasi yang terlalu tidak bagus, vegetable sama fruit, apa terlalu banyak variety, menjadi injury. In vain do disagreeable premonition give warning, suffering the consequences. Biarpun udah dikasih warning, kita masih bikin, dan apa yang terjadi menjadi disease take the place of health. Ya. Ada pertanyaan apa komen? Dah, terusin aja. Ya itu yang cabai tadi, Vin. Kan tadi udah dibahas cabai jangan dimakan ya. Ya kita ke situ lah ya, soalnya kita udah sangat
udah mau almost time dan kita udah discuss ya, lebih baik kita baca sendiri ya. Uh, Baking. ya dishes, Nggak boleh. baking soda kita udah tahu nggak bagus ya. Nggak boleh. Nah ini ya, condiments and spices. In this fast age, less exciting food, the better. Ya, lebih nggak terlalu exciting, lebih bagus. Condiments, apa tuh condiments? Kita akan baca ya. Are injurious in their nature. Mustard, pepper, spices, pickles, and other things of a like character irritate the stomach and make the blood feverish and impure. Pepper, ya. Pepper apa? Ya, Lada. bukan spicy ya. Sup, Pepper. untuk sup itu. Ya. Pepper. Apakah cabai pepper? Yes. Bukan, lada kali. Iya, itu either black pepper or white pepper. Iya, bukan cabai, bukan. Bukan, merica hitam atau merica putih. Iya, untuk bikin sup lah itu. Oke. Jadi belum convince ya. Oke. Oh, berarti mustard juga kita nggak bisa dong ya? Ya udah dibilang di sini Tante Erli. Mustard. Iya, mustard nggak bisa. Saya nggak suka Mustard itu. itu Apa apa itu itu? kuning-kuning ya? Tapi mereka masih ada yang makan mustard. Apa mustard? Kunyit ya? Bukan. Mustard Bukan, ya. kan? Kecap, mustard. Kecap. Yang kuning-kuning Mustard itu? bukannya kuning-kuning itu? Iya, itu dia. Untuk saus Taruh roti. di apa ya? Nggak suka saya. Dog apa-apa. Tuh, Orang Chinese Sandwich suka makan. Subway itu. Subway ya. Kan ada yang vegan mustard itu, yang organik. Nggak bisa juga ya. Di sini dibilang mustard ya, jadi ya saya nggak mau makan itu lagi ya. Nggak tahu tuh mustard dari apa ya? Dari biji mustard seed. Bukan ya, Cidang. Bukan sayur, bukan ya? Biji-bijian. Dari bijinya, bukan dari sayurnya kayaknya. Ada mustard sayur ya. Iya, mustard ada sayur. Ya tapi bijinya nggak boleh. Soalnya Mustard. ya condiments ya, condiments kayak kecap, mustard, black untuk pepper. tambahan itu. Kalau kita makan ya selalu kan ada dikasih itu. Spices, ya, pepper. The inflamed condition of a drunkard's stomach is often pictured as illustrating effects of an alcoholic liquor. Ya. Stomachnya menjadi kayak kita minum alkohol basically ya. Kalau kita makan makanan ini. A similarly inflamed condition is produced sama ya dengan irritating condiments. Kalau orang mabuk, dia punya stomach jadi inflamed. Terus dibilang di sini similarly inflamed kondisi stomach daripada adalah orang yang makan ini punya condiments ya. Soon ordinary food does not satisfy the appetite. Kalau kita lebih banyak makan ini spices, makan pedas, makanan biasa udah nggak mau lagi. The system feels a want, a craving for something more stimulating. Jadi kita mau makanan-makanan yang lebih stimulate ya. Lama-lama jadi makanan itu. Many a mother sets a table that is a snare to the family. Ini banyak-banyak ibu-ibu ya. Mereka prepare table yang bikin snare, bikin tidak bagus untuk family. Flesh meat, butter, cheese, rich pastry, spice food, and condiments are freely partaken by both old and young. Ya. Spicy food and condiments dimakan freely. Apa yang mereka bikin kepada stomach? Deranging ya. Exciting the nerve. Apakah kita harus lebih calm apa lebih excite kita punya nerve?
enfeebling the intellect. Kita lebih enfeeble, kayak lebih sakit kita punya intelek, otak ya. The blood-making organs cannot convert such thing into good blood. Ya. Itu spicy food, condiments tidak bisa menjadi good blood. Okay, ya. Ini salah satu ya. Tante Esther tidak percaya Tante Esther bilang pepper ini green pepper, apa bell pepper ya, bukan yang pedas-pedas ya. Oke, kita baca ini. We are living in an age of gluttony, orang yang tidak bisa, orang rakus ya. And the habits to which the young are educated even by many Seventh-day Adventists, habit-habit yang orang muda diajarkan dan juga Kebiasaan. orang Advent are in direct opposition to the laws of nature. Tidak oposisi sama laws of nature ya. Habit-habit orang Advent banyak ya. Nah, ini ada Nyonya punya experience. I was seated once at the table with several children under the age of 12 ya. Waktu dulu saya pernah duduk makan sama-sama dengan banyak orang muda di bawah umur 12. Banyak meat, banyak daging, dan ada satu orang muda perempuan yang sangat nervous dan sangat delicate ya. Delicate itu sangat ya. Kalau orang delicate, kalau di kayak orang kayak tukang explode begitu ya, tukang marah lah. Sedikit itu aja jadi kayak pecah ya. Delicate itu ya. Jadi delicate nggak boleh nggak boleh disenggol ya kan, delicate kalau kayak ya sangat nervous girls. Cepat marah lah. Ya begitu, salah satu perempuan mau minta pickles ya. A bottle of chow chow, saya nggak tahu apa chow chow ya. Fiery itu apa? Pedas kan? Apakah kita agree fiery itu pedas? Iya, pedas. Fiery with mustard. Mustard kan ada yang pedas ya. Iya. Mustard kebanyakan pedas ya kalau in the natural form. And pungent with spices was handed to her, from which she helped herself freely. Jadi ada orang muda ini, perempuan yang sangat delicate. Dia mau pickles, terus dikasih yang pedas-pedas ya, dengan spices. The child was proverbial for her nervousness and irritability of temper. Jadi cepat marah. Cepat marah ini sangat perempuan ini sangat cepat marah sama tukang nervous ya. Sedikit aja kayak orang nggak bisa kalau ditegur kayak nervous terus marah ya. Dan apa yang dibilang di sini? And these fiery condiments were well calculated to produce such a condition. Yeah. Ya. Itu bikin kita cepat marah, nervous ya, makanya ya. Makanan dari makanan. Apakah ini characters of Christ? Cepat marah dan nervousness? Dan apakah kita mau jadi seperti Kristus? Dan kalau kita mau jadi seperti Kristus, kita akan let go dari fiery condiments ini. Berarti kita suka gemeteran itu mungkin dari makanan juga ya, makanan yang nggak benar ya. Pedas. Gemeteran, mungkin ada makanan yang kita makan yang nggak sesuai. Backgroundnya makanan rupanya. Dan kita ada experience. Waktu dulu Joy sangat suka makan makanan pedas. Pas dan saya notice dia kalau sedikit-sedikit ini kayak lebih kayak tukang marah lah, irritate. Lebih cepat irritate, sangat cepat untuk di-irritate. Kalau sedikit salah aja kayak irritate begitu. Ini saya punya experience sendiri ya.
Dan waktu dulu ya Orion kan dia pregnant sama Orion, terus ya kita stop semua itu pedas makan pedas. Dan saya notice, saya punya personal experience, personal testimony. Joy waktu kita stop makan makanan pedas, Joy lebih bisa nggak terlalu nggak terlalu banyak irritate easily ya. Dan betul apa yang Nyonya sudah tulis di sini. Coba ya, bedain orang Jawa sama orang Manado. Apalagi orang Batak, aduh. Kita bisa lihat sendiri ya. Cabenya, garamnya. Soalnya makanan-makanan yang pedas itu bikin kita lebih irritability of temper, lebih cepat marah. Dan itulah bukan karakter Kristus. Iya, mari kita praktekkan untuk makan buah dan sayur green, simple way ya. Jadi ini untuk saya ini sangat clear ya, dan di sini dibilang pepper juga. White pepper, tentu kita udah nggak makan black pepper. Soalnya kalau kita pikir pedas itu apa? Hanya untuk di mulut kan? Apakah itu hanya untuk bikin flesh, stimulate the flesh? Nggak ada. Apakah ada bagusnya? Apakah hanya untuk taste? Kalau kita nggak bisa kontrol kita punya taste, berarti kita tidak bisa kontrol lebih banyak daripada itu ya. Kalau taste aja kita tidak bisa kontrol, apa-apa lain yang kita tidak bisa kontrol. Berarti di waktu kita kemarin itu kita mengadakan seperti apa namanya itu? Sorry Kak Dewi, kita nggak bisa dengar Kak Dewi ya. Nggak dengar ya? Ini nggak dengar ya? Oke. Oke. Waktu kita cleansing itu kan kita pakai ini, pakai apa namanya itu? Pakai kain. Itu kan kain cabe. Jadi waktu kita minum justru selama cleansing berapa hari justru sehat, keluar semua lemak-lemak. Iya. Saya juga pernah dengar kayen kalau orang heart attack kasih kayen di mulut bisa dia punya blood vessel lebih open supaya nggak masuk oksigen ya. Iya, tapi itu kalau untuk heal ya, tapi kalau untuk everyday nggak bagus ya. Oh Tapi iya, kalau sekarang untuk- iya, I got the point. Jadi memang semuanya itu diciptakan Tuhan ya, ada Iya. exit-nya ya. Ada Kalau memang maksudnya. Iya. Maksudnya boleh Tuhan lah. itu bukan untuk makan setiap hari. Untuk heal basically, tapi bukan untuk everyday consumption. Oke. Ada maksudnya untuk different application ya. Kita bisa pakai kayen, tapi bukan untuk makan setiap hari. Coba kalau kita mulutnya ada sore, Iya, pasti memang ada luka di mulut. Coba mau nggak kita makan pedas? Enggak. Apalagi itu kalau di stomach ya. Aduh. Apalagi kalau luka ya, sama Iya. lambung itu. Di mulut aja udah pedas, apalagi di stomach. Memang sih panas sih. Di mulut misalnya tetap aja di dalam kita punya stomach nggak enak. Nggak ada kayak. Dan sangat itu ya, kalau kita lihat orang mungkin, apalagi orang Indonesia ya, kalau tukang marah, coba lihat apa yang dia makan. Pasti dia suka makan pedas. Ini hanya saya punya observation ya. Observation. Ya, ketawa tuh deh. Iya, soalnya aku suka makan pedas, Bu De. Kamu gimana sih, Bu De? Saya nggak bilang Kak Dewi ya, saya hanya. Enggak, memang betul tuh. Benar, ini pelajaran lihat untuk Kak Dewi ini. Semua yang suka makan cabai. Soalnya enak banget Bukan cabai terus semua, terang ya, mukanya. tapi- Jadi rupanya ini memang masalahnya nih. Kebanyakan ya. Itu Pakai cabai. pepper itu pepper apa selain cabe? Itu peppernya maksudnya cabe, tapi Fiery. Semua yang fiery. Apa yang Oh. fiery? jadi kalau white pepper jangan juga ya.
Ya, kalau paper ya paper lah. Ya sama White ya. paper. Namanya aja Sahang, white paper sahang. ya. Udah dibilang clear di Merica. paper. Kita bilang bukan paper sih, merica, tapi nggak boleh juga ya. Iya, Iya, merica. saya sih nggak mau itu ya. Saya nggak mau. Ya udah, kalau itu berarti apa yang kita ada buang supaya nggak dipakai. Paper mahal lagi. Iya, mahal di Indonesia apalagi mahal. Nyariin paper. Iya, ya. Ya, sudah habis jangan belilah gitu aja. Baiklah paper Ya, jadi Enggak, harus stop. untuk saya sangat clear ya. sama cabe. Sangat clear. Jadi ya sekarang Pickles. it's up to you guys. Jangan bikin gara-gara Dino bilang bisa ya tentang Ellen White sudah ditulis dan ya hopefully kita bisa praktekkan. Inilah kita punya part ya. Dan kalau kita udah bikin our part, biarpun tidak menyelamatkan, Tuhan akan do His part yang akan menyelamatkan kita. Ini salah satu kita punya Dan ini. juga jangan kondem orang ya. Praktekkanlah sendiri. Iya betul. Praktekkan sendiri. See the result, baru kamu bisa menjadi witness. Tapi ya jangan, saya nggak recommend ya, kondem orang begitu ya. Let the word of God condemn people. Jangan yourself, the word of God, the spirit of God is, to convict kan. Convict itu condemn kan. Convict bisa di let the spirit of God, the word of God convict, Holy Spirit is untuk convict convicts of sin, of righteousness, and of judgment. And hopefully kita bisa praktekkan ini di dalam sehari-hari kita dan kita bisa preserve our body as a living sacrifice, holy and honorable, that we may serve the Lord. Supaya kita bisa memuji Tuhan dengan kita sudah mati untuk kita. Oke. Kita akan dari di sini aja dulu. Terima kasih untuk opinion, untuk sharing. Dan kita akan continue 8:40 jam 11:40 ya. Dan kita akan tutup dengan doa sebentar. Oke, yang bisa berdoa please. Bertelut, yang bisa bertelut ya. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for the clear the word of your prophet. We thank you, Lord, that you have created us, and you know our body the best because you have created our body, and then you have given us instruction how to keep our bodies in the best condition, that with our bodies we might be a living sacrifice for you. Help us, Lord, to put the things that we have learned today into practice in our everyday life, that our life might be a living testimony, that we may bring honor and glory only to you, Lord. And we surrender our worship in your hands, and may you lead us and guide us, Lord, that we may prepare our body, that we may receive the word of God, and we may prepare for your coming soon return. In Jesus' name we pray, amen. Amen. 11:40 ya. Amen. Thank you. Ya. Praise the Lord.